شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah, yaitu bab 2 tentang mengenal ibadah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan pengertian ibadah. Yang kedua, menyebutkan macam-macam ibadah. Yang ketiga, menjelaskan keutamaan ibadah. Yang keempat, memenuhi panggilan ibadah. Dan yang kelima, membiasakan diri untuk beribadah. Baik, kita masuk ke pelajaran 1, yaitu pengertian dan macam-macam ibadah. Sebetulnya pekan kemarin kalian telah membacanya di rumah. Nah, untuk hari ini akan Bapak bantu jelaskan ya terkait materi hari ini. Yuk simak sampai selesai videonya agar kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama bagian A, yaitu pengertian ibadah. Alhamdulillah, kita sudah bisa melaksanakan sholat dan saum Ramadan sejak TK. Demikian halnya kita selalu berbuat baik kepada manusia dan makhluk Allah lainnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Sekarang sudah waktunya bagi kita untuk belajar. Apakah sesungguhnya makna dari sholat, saum, dan berbuat baik kepada makhluk Allah? Perhatikan. Bukankah kita mengerjakan itu semua karena patuh dan tunduk kepada Allah? Kita sholat karena patuh dan tunduk kepada perintahnya yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 3 yang bunyinya wa yuqimuna sholah, yang artinya dan dirikanlah sholat. Kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik kepada sama manusia itu adalah sebagai patuh dan tunduk kita kepada perintah Allah. Dan ibadah-ibadah tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah An-Nisa ayat 36. Berdasarkan ayat-ayat itu, kita mengetahui bahwa ibadah adalah segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah ketika berhubungan dengan Allah, seperti sholat, saum, haji, dan ketika berhubungan dengan sesama makhluk. Kita lanjut ke bagian yang B, yaitu macam-macam ibadah. Apakah hati, lisan, dan anggota badan kita aktif bergerak ketika sholat, saum, ketika membaca Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain? Jika kita jawab iya, maka sekarang kita dapat mengelompokkan macam-macam ibadah. Demikian halnya para ulama atau para ahli agama Islam mengelompokkan ibadah menjadi 3, yaitu 1. Ibadah hati, seperti niat, cinta, berharap, takut, tawakal, dan lain-lain. Yang kedua, ibadah lisan, seperti mengucapkan syahadatain, membaca Al-Quran, berzikir, berdakwah, atau memberi nasihat, memberikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, haji, hijrah, jihad, dan lain-lain. Dan yang nomor 3, ibadah anggota badan, seperti sholat, saum, zakat, haji, hijrah, jihad, dan yang lain-lain. Kita masuk ke pelajaran 2, yaitu keutamaan ibadah. Ibadah memiliki kedudukan dan keutamaan yang tertinggi bagi seorang hamba di sisi Allah Ta'ala maupun di sisi manusia.
Mengapa ibadah memiliki nilai tertinggi? Apakah kalian ingat untuk apakah jin dan manusia diciptakan dan hidup di dunia ini? Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia memiliki maksud apa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut terdapat dalam firman Allah Ta'ala, yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Billahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lanjut ke pelajaran 3, yaitu panggilan ibadah. Setiap macam atau jenis ibadah memiliki seruannya masing-masing agar manusia bersegera melaksanakannya. Di antara seruan ibadah yang senantiasa kita dengar dan sambut untuk setiap harinya, bahkan sehari 5 kali, adalah ibadah sholat. Tahukah kalian apakah seruan atau panggilan ibadah sholat yang agung itu? Ya, panggilan ibadah sholat yang agung itu adalah azan. Untuk pembahasan terakhir yaitu pelajaran 4, membiasakan diri untuk beribadah. Manusia yang soleh menyadari bahwa dirinya tergantung kepada Allah Ta'ala, maka ia senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dia selalu membiasakan diri untuk beribadah di dalam hidupnya. Dia terus-menerus sholat pada waktunya, tidak pernah meninggalkan sholat walau sekalipun. Ia senantiasa berbuat baik kepada manusia dan makhluk Allah lainnya. Ia terbiasa untuk berbuat baik. Maka dari itu, yuk kita semangat dalam melakukan ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam beribadah kepadanya. Amin. Untuk tugasnya yaitu, silakan kalian tulis kembali macam-macam ibadah di buku tulis kalian. Berikan contohnya masing-masing cukup 2 saja. Syukron. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.